Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, Rusdin, Magister Pendidikan, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada Perguruan Tinggi STKIP Yapis Tombo. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Structure 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian pada bidang studi program S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang grammar dalam bahasa Inggris tingkat lanjut. Pembelajaran dipusatkan pada pengenalan dan analisa struktur tata bahasa pada kalimat dengan klausa kompleks dan mempraktikkan penggunaan konstruksi tersebut pada kalimat yang benar. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi yang dibahas pada mata kuliah ini difokuskan pada 1. Kesesuaian antara kata kerja dengan subjek kompleks. Kedua, kalimat dengan multi klausa. Ketiga, pemendekan klausa ke dalam frasa. Keempat, inversi subjek kata kerja. Kelima, kalimat pasif. Dan yang keenam, tenses dalam konteks dan beberapa topik lain. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa 1. Mampu memahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris. 2. Mahasiswa mampu memahami hakikat subkajian pada struktur kalimat dalam bahasa Inggris. 3. Mahasiswa mampu memahami penggunaan kalimat dengan baik dan benar sesuai dengan tata aturan grammar yang berlaku pada bahasa Inggris. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif pada konteks gramatikal dalam bahasa Inggris yang sesuai dan benar secara kaidah. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan dasar-dasar keilmuan yang kaitan dengan gramatikal. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan dasar-dasar keilmuan tentang penggunaan bahasa Inggris pada struktur gramatikal yang baik dan benar dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Structure 2 ini, saya menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery yaitu mengacu pada bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan menggunakan berbagai referensi untuk mendukung mata kuliah Structure 2 yang saya sampaikan, baik berupa buku, artikel, maupun jurnal ilmiah lainnya. Selanjutnya, interaction yaitu mengacu pada forum diskusi, baik antara dosen maupun mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan adalah SLC atau biasa disebut Student Learning Center yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing dari mahasiswa tersebut. Kemudian, asesmen yaitu mengacu pada penilaian tugas dan kuis. Sistem SLC sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembelajaran interaktif yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyiapkan atau menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, small group discussion atau diskusi.
Metode ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antara mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis atau memperdebatkan topik-topik tertentu. Ketiga atau yang terakhir adalah self-study learning. Metode ini adalah pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan pada mata kuliah yang diajarkan. Jadi, asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah. Dari 7 CPL menurunkan 4 CPL. Maksud saya, dari 7 CPL menurunkan 4 CPNK. Kemudian menurunkan 10 sub CPNK. Dari 10 sub CPNK tersebut kemudian akan dibagi dalam 14 kali pertemuan secara tatap muka, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Aspek sikap, 2. Aspek pengetahuan, 3. Aspek keterampilan, dan 4. Aspek keterampilan umum. Di mana yang mencakup keterampilan sikap terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan mencakup tentang P1. Mahasiswa mampu memahami kurikulum dan menguasai konsep, teori, struktur keilmuan pada pembelajaran struktur 2. P3. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep, teori pada struktur kalimat dalam bahasa Inggris. P4. Mahasiswa mampu menguasai berbagai pendekatan, strategi, dan metode yang inovatif dalam pembelajaran struktur 2. P7. Mahasiswa mampu menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran struktur. Aspek keterampilan khusus yaitu terdiri dari 1. Mahasiswa memiliki keterampilan atau skill dalam seperangkat disiplin ilmu yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dalam memahami bahasa Inggris, khususnya struktur, secara komprehensif. 2. Mahasiswa terampil dalam melaksanakan inquiry atau penelitian dan kajian ilmiah dalam pembelajaran struktur sesuai spesifikasinya. Ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam tim multidisiplin ilmu. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi diri, kemandirian, dan beretos kerja tinggi pada pembelajaran struktur. Aspek keterampilan umum yaitu 1. Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk artikel atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 2. Mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melaksanakan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris baik secara lisan, tulis, gambar, dan media lainnya. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. 1. Kehadiran mahasiswa 10%, tugas dengan bobot 10%. 3. Kuis dengan bobot 10%. 4. Keaktifan dalam berdiskusi atau forum dengan bobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Hasil penilaian yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif
Aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya lakukan, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas dengan mikro teaching dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya langsung memimpin doa ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yang kita akan diskusikan atau yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya ingin memastikan bahwa kalian sudah melaksanakan absensi presensi pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah semua melaksanakan absensi sesuai yang saya alami dari saya? Sudah. Terima kasih. Saja ya. Iya. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan bertanya kepada kalian terkait ini kan pertemuan kelima ya. Ya. Sudah ingat ya. Nah, di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan materi-materi yang ada di semester 2. Ada yang tahu materi apa yang kita bahas kemarin? Silakan katakan. Adapun materi yang kita pelajari kemarin, salah satunya adalah verb. Verb adalah kelompok kata yang membahas suatu tindakan. Jadi kelompok kata ini merujuk kepada apapun yang dilakukan oleh si subjek. Contoh seperti dalam bahasa Inggris yaitu I'm going to school. Jadi kata kerjanya adalah go yang dilakukan oleh si subjek. Subjeknya adalah I. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih banyak kepada saudara Arya yang telah menyampaikan dengan baik dan benar. Dan kemudian saya lagi untuk ya, selanjutnya yang mewakili dari cewek, saya persilakan kepada saudara Gimana yang silakan. Oke, ataupun materi yang sebelumnya itu adalah tentang verb phrase, yang dimana verb phrase ini adalah sebuah kata kerja utama yang mengikuti modal ataupun auxiliary verb. Untuk contoh kalimatnya seperti the cute cat is sleeping. Nah, kata is dan sleeping ini merupakan verb phrase, yang dimana kata kerja utamanya adalah sleeping. Sampai dan tulis. Oke, tepuk tangan silakan. Ya, terima kasih kepada adik-adik semuanya sudah menyampaikan atau mengingat kembali materi yang oleh karena itu, mari kita akan memasuki pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini. Yaitu kita akan membahas terkait, adik-adik bisa lihat di slide di depan ini, yaitu terkait phrase, klausa, dan kalimat atau sentence. Ketiga materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, baiklah, kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada 3 materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini terkait dengan semester 2 di pertemuan kelima. Di antaranya adalah phrase, clause, and sentence. Frase, klausa, ada di dalam antara kalian yang telah mengetahui atau memahami terkait 3 materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Persilakan siapa yang Oke, Saudara Kori, silakan sampaikan materi yang berkaitan dengan phrase. Phrase adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang mengandung makna, yang di dalamnya tidak termasuk subjek dengan verb. Dan dalam bahasa Inggris terdapat beberapa phrase, yaitu subject phrase, verb phrase, kemudian noun phrase, dan lain sebagainya. That's all. Terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Kori. Untuk menjelaskan tentang klausa, siapa? Oke, Saudara Rahmat. Yeah, so clause is a group of words that consists both subject and also predicate.
In English, clause is divided into two types. The first one is independent clause, and the second one is dependent clause. I think that's all. Thank you, sir. Wow, mantap. Ya. Yang akan menyampaikan tentang kalimat atau sentence siapa? Oke, saya persilakan kepada Atul untuk menyampaikan sentence. Sentence atau kalimat adalah kumpulan kata yang membentuk sebuah kalimat lengkap. Dalam bahasa Inggris, sentence itu terdiri setidaknya adalah subjek dengan kata kerja atau verb. For example, I am reading book. Subjeknya adalah I and verbnya adalah read. Maybe that's all. Thank you. Oke, thank you very much. Okay, well, my student, now we are going to talk about the phrase. So the phrase, clause, and sentence have been delivered or understanding by you all, represented by different before. Okay, good, good, good. I appreciate that. So now we will talk about this one. Fully understand. You have to fully understand about this one. Why? Because you are English literature. So actually, phrase is not a sentence. Do you understand? Yes. For our part, phrase is not a sentence. Why? Phrase is only combining one, two, or three words only. Let's check in this point. Okay. Now there are seven phrase point that I have been right now in this slide. The number one, noun phrase. Noun phrase. You can look at in this one. Solid or rock, bookstore, late arrival, beautiful landscape, blue, color, etc. So it means that in this phrase, not just one word, but two or more words. It means that not containing of this subject and phrase. You understand that? Yes. Good. Okay, we go now to the third phrase. What about the third phrase? Head work. You know head work? Head work. Yes. What is that? Yes, right, thank you. Yes. Let's check in here, in number two. In the bracket, go fishing. Go fishing. It means in head is go. Fishing means not head of reference. You understand? Yes. Yeah. Like the friend I have been delivered before, I am going to the campus. I am and going. That means reference. But the head is head, not going. You understand? Yes. Okay, good, very good. We jump to another G. Adjective phrase. You can look at the brackets also. Very cloudy, extremely high, so expensive, and rather unpredictable. This is some example of the adjective phrase. Bisa dipahami yang ini? Ya. Silakan dipahami apa namanya cloudy yang dikembangkan ya. Tadi gampang sekali. Oke, yang keempat adalah number 4, the verb phrase. Which one? What is that verb? Kata keterangan. Okay, good. Thank you. Kata keterangan yang verb phrase, as we know, yang kita ketahui gimana dan keterangan waktu yang paling maka di situ kita lihat di dalam umum ini very quickly. Yeah. So we are too easy. You can see the in the bracket yang di depan ya. Okay, good. Selanjutnya adalah gerund phrase. What is gerund?
Anyone to know gerund? Okay. Actually, there is start with the base verb Yes. and combine with ing. Ing, yeah, good. Okay, you can look in the brackets like teaching English, learning vocabulary, sending a message, flying, and playing, etc. Good. I think so. And the last one is infinitive phrase. Infinitive. What is infinitive or true infinitive? So. Yeah, but it also starting with the base verb, but before the verb, we need to put to study, Okay, to read. good. Thank you. Begin with to, yeah. Yeah, to study, to fly, etc. You can look in here, get, and so on. Okay. This is about the phrase. So, in the corner, phrase or sentence? In the corner, phrase. Because it's not contain subject and verb. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang kedua yaitu klausa. Nah, klausa ini seperti yang disampaikan oleh kawan-kawannya tadi terdiri dari dua bentuk ya. Ada independen klausa sama independen klausa. Independen klausa ini adalah terkait dengan klausa yang berdiri sendiri yang bisa berdiri sendiri dan terikat. Kenapa? Karena dia mengandung subjek sama verb. Itu independen. Kalian bisa lihat di depan ini. Ya, contoh mari kita lihat. Saya akan ambil contoh satu saja. According to a report, the number of drug users is rising in the country during recent years. Nah, mari kita lihat di manakah di sini yang mengandung independent clause. Maka bisa dilihat di garis bawah ya. Jadi mana di sana ada subjek the number of drug users sama SMI. Inilah yang disebut dengan independent clause. Yang tidak terikat seperti independent clause. Sebaliknya, independent clause adalah terikat, independent clause adalah berdiri sendiri. Ya, kita akan lihat terkait dengan sentence atau kalimat di dalam bahasa Inggris. Bagaimana konstruksinya? Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua bahwa di dalam sebuah kalimat yang paling sederhana itu membutuhkan dua syarat. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah verb. Ya, seperti contoh kita lihat di simple sentence ini. A simple sentence only has only one clause with a subject and a verb. You can see the example as follows. Number one, we are college students. So, when we analyze this sentence, this simple sentence, so how many subjects do you see? One subject. One subject. And how many verbs do you see? One verb. It means in here this is inilah yang dimaksud dengan kalimat yang paling sederhana. Subjek dan ada verb. Begitu juga. Jadi paham ini? Bisa. Oke. Oleh karena itu saya ingin membentuk sebuah small discussion to discuss what is the phrase, what is the clause, and what is the sentence. So silakan dibagi kelompok. Oke, baiklah. Waktu diskusi sudah selesai. Saya persilakan kepada kalian semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan kepada kelompok satu yang membahas terkait dengan phrase. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi berkaitan dengan phrase. Jadi di sini ada 4 poin yang kita sudah diskusikan. Yang pertama adalah definisi dari phrase. Phrase adalah gabungan antara kata dua atau lebih dari dua kata yang membentuk makna. Jadi phrase ini tidak terkandung subjek dan verb. Adapun jenis dari phrase, yang pertama adalah noun phrase, verb phrase, adjective phrase, preposition phrase, gerund phrase, infinitive phrase, dan itu adalah jenis dari phrase. Dan yang ketiga adalah contoh dari phrase. Contoh saya ambil salah satu contoh, yaitu yang pertama gerund phrase.
teaching English. Ya, jadi teaching itu adalah head verb atau inti dari kata tersebut. Dan yang kedua adalah beautiful card. Beautiful itu adalah noun. Beautiful itu adalah yang menjelaskan tentang noun atau kata benda card tersebut. Jadi noun phrase itu. Jadi kesimpulan di sini phrase adalah kumpulan kata yang memberikan suatu makna, yang menjelaskan sesuatu. Ada penjelasnya dan ada kepalanya. Terima kasih dari kelompok phrase. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, baiklah. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok kedua yang membahas terkait dengan tools atau klausa. Persilakan. Baiklah, hasil dari diskusi kelompok kami, klausa adalah gabungan dari subjek dan kata predikat yang berfungsi atau berpotensi menjadi sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris terdapat dua klausa. Yang pertama adalah independent klausa dan yang kedua adalah dependent klausa. Independent klausa adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Contoh, misalnya I go to school. I go to school terdiri dari subjek, verb dan predikat objeknya to school. Jadi saya pergi ke sekolah. Ini bisa berdiri sendiri. Kita tidak perlu kalimat lain untuk menjelaskan tentang kalimat I go to school. Dan yang kedua adalah dependent klausa. Dependent klausa adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa Inggris biasanya kita menggunakan subordinating conjunction. Misalnya ada while, when, kemudian although, if, dan lain sebagainya. Contohnya misal I go to school when my sister came. Jadi I go to school ini merupakan independent klausa, tapi ketika kita hapus I go to school dan hanya tersisa kalimat when my sister came, itu tidak menjelaskan apa-apa. Ketika saudara perempuan saya datang, apa yang terjadi ketika itu? We don't know. Nah, jadi dia tidak dapat berdiri sendiri dan dia butuh independent klausa untuk melengkapi kalimat tersebut. Seperti itu. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan kepada kelompok terakhir atau kelompok ketiga yang membahas terkait dengan kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang itu sentence adalah kumpulan kata yang dibentuk kalimat lengkap. Paling tidak terdiri dari subjek dan verb. Contoh, for example, yaitu I am going to school every day. I sebagai subjek dan verb sebagai am. Nah, contoh yang kedua, we are college students. Dan be sebagai subjek dan are sebagai verb. Sekian, assalamualaikum. Oke, baiklah. Adik-adik mahasiswa di semester 3 ini di pertemuan kelima sudah baik sekali ya. Menurut saya sudah sempurna sekali pemahamannya terkait dengan fase klausa dan kalimat. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi bahwa belajarlah sampai kalian paham. Di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad ini terus belajar sampai kalian paham. Artinya tidak ada kata, tidak ada peristiwa yang yang mengganggu kita untuk terus belajar tentang membaca. Silakan bekal ilmu-ilmu kalian untuk masa depan, terutama untuk meraih Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Sekian dari pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada pagi hari ini sama-sama membaca pendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.